Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan pedoman tata naskah Puskesmas gitu. Oke, jadi kalau teman-teman sedang melaksanakan akreditasi, khususnya akreditasi di Puskesmas, untuk tata naskah ini diminta ya di bab 1 kalau nggak salah, tentang tata naskah. Nah, ini dia nih. Di bab 1 di babnya admin, khususnya di poin 1.2.2. Kebijakan, pedoman, panduan prosedur dan KAK terkait pelaksanaan kegiatan didokumentasikan, lalu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengendalian dokumennya gitu. Dengan penyusunannya itu perlu disusun pedoman tata naskah Puskesmas gitu. Pedoman tata naskah Puskesmas ini meliputi regulasi eksternal dan bukti rekaman pelaksanaan kegiatan gitu. Oke, nah untuk tata naskah ini sendiri sangat krusial ya teman-teman. Kenapa? Karena inilah bisa dibilang jantung mungkin ya, jantung dari suatu akreditasi. Kenapa? Karena dengan teman-teman membuat pedoman tata naskah ini, langkah teman-teman dalam akreditasi akan jauh lebih mudah gitu. Sayangnya di beberapa tempat ya, khususnya di beberapa puskesmas, tata naskah ini masih kurang menjadi perhatian lebih ya. Kenapa? Ya, jadi antara satu unit atau satu pelayanan dengan pelayanan yang lain, untuk tata naskahnya itu masih berbeda-beda gitu. Sayangnya seperti itu gitu. Makanya kalau teman-teman di puskesmas sedang melaksanakan akreditasi, maka yang perlu diperhatikan atau dibuat pertama kali, dilaksanakan paling awal adalah membuat tata naskah puskesmasnya gitu, agar segala dokumen yang dibuat, segala regulasi yang dibuat, segala dokumen eksternal yang dikeluarkan, segala bukti rekaman pelaksanaan kegiatan itu sudah baku dan bisa digunakan gitu, sehingga tidak perlu lagi repot-repot revisi, buat ulang gitu. Oke. Ya, karena kenapa tata naskah ini mengatur regulasi, prosedur, dokumen eksternal, surat keluar, dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi inilah kenapa saya bilang jantungnya, karena penting banget teman-teman. Sebelum teman-teman membuat bukti kegiatan, membuat regulasi, pastikan tata naskahnya sudah pas, sudah benar, sudah baku, dan memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu. Oke. Nah, untuk contohnya sendiri ya, saya mendapatkan di internet nih tata naskah UPT Puskesmas Simpang Pesak. Saya nggak tahu nih di mana nih. Kayaknya di mana ya Simpang Pesak ini? Oh, Belitung. Ini contoh yang puskesmas ya, contoh puskesmas yang saya dapatkan. Saya kira untuk pedoman tata naskah UPT Puskesmas Simpang Pesak ini bisa menjadi contoh buat teman-teman gitu. Kenapa? Karena isinya tuh sudah bagus, sudah rapi, sudah jelas, sudah poin, dan benar-benar sesuai undang-undang deh kalau nggak salah kayak gitu. Untuk dasar hukumnya ya teman-teman, sebenarnya untuk tata naskah sendiri ada Permenkesnya nggak ya? Kayaknya sih ada Permenkesnya ya, Permenkes tata naskah. Tapi yang ada di Permenkesnya itu adalah tata naskah di wilayah Kementerian Kesehatan gitu. Saya nggak tahu apakah di Pemda atau pemerintah daerah itu ada tata naskah. Ya, kalaupun ada, silakan ikuti aja gitu. Tapi untuk contoh tata naskah pada video kali ini, saya menggunakan pedoman tata naskah dari UPT Puskesmas Simpang Pesak tahun 2020 yang saya dapatkan dari internet gitu. Silakan teman-teman. Nah, ini beltim.go.id. Kalau memang pengen tahu filenya di mana, silakan googling aja judulnya ini. Kenapa saya bilang pedoman tata naskahnya ini sudah cukup bagus? Karena memang jelas sekali teman-teman, lengkap, detail, dan mudah untuk dipahami gitu. Kita lihat dari bab daftar isinya sendiri, sudah jelas ya. Dokumen akred apa, penyusunan dokumennya seperti apa, kebijakan, nah, udah jelas kan? Mantap. Kita coba bedah sedikit. Oke, untuk latar belakang kayaknya nggak perlu. Kita lanjut ke dokumen akreditasi gitu. Sebenarnya untuk bab 2 ini saya kurang begitu suka dengan judul dokumen akreditasi ya gitu. Kenapa? Karena ya dokumen yang ada di puskesmas itu nggak semuanya buat akreditasi gitu. Karena emang dokumentasi tersebut ya memang untuk pelayanan di puskesmas. Makanya untuk judulnya
Oke, bisa teman-teman ikutin ini, tapi bisa juga teman-teman modifikasi. Misalnya dokumentasi pelayanan UPT Puskesmas itu juga bisa gitu. Karena namanya pelayanan pasti sudah menyeluruh, tidak hanya buat akreditasi saja gitu. Nah, di bab 2 ini dijelaskan kalau dokumen di Puskesmas UPT apa tadi ya, saya lupa. Nah, Puskesmas Petang Sesak ya kalau nggak salah ya. Namanya agak Simpang Pesak. Puskesmas Simpang Sesak, dokumen yang ada di lingkungan puskesmasnya itu adalah ada dua, teman-teman. Dokumen internal dan dokumen eksternal. Gitu. Nah, dokumen internal ini meliputi apa aja? Di sini sudah dijelaskan. Ada SK, surat keputusan, ada pedoman, ada panduan, ada SOP, dan ada kerangka acuan program ataupun kerangka acuan kegiatan. Gitu. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua ini adalah dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini adalah peraturan perundang-undangan. Lalu ada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh dinas terkait gitu. Oke, ini dokumen eksternal. Oke. Lalu yang kedua, di sini jelaskan jenis-jenis dokumen akreditasi gitu. Jadi khusus akreditasi dijelaskan nih. Yang pertama, nah judulnya lagi-lagi saya tidak setuju ya, kurang setuju dengan judulnya akreditasi gitu. Harusnya jenis dokumen ini dokumen mutu sih maksudnya ya. Pengendalian dokumen, jenis dokumen terkendali atau jenis pengendalian dokumen, misalnya kayak gitu sih lebih tepatnya. Pertama adalah dokumen induk. Dokumen induk ini adalah bahasa itu dokumen asli ya, jadi benar-benar yang dicap basah dan ditanda tangan basah. Oke. Ini benar-benar dokumen induk kalau namanya di sini atau dokumen aslinya di sini. Lalu yang kedua adalah dokumen terkendali. Nah, dokumen terkendali ini adalah fotokopiannya dari dokumen induk, teman-teman. Gitu. Oke, di mana dokumen terkendali ini biasanya akan difotokopi dan didistribusikan ke setiap unit-unit pelayanan gitu. Nah, kalau dokumen induk ini adalah dokumen asli, maka di dokumen terkendali atau dokumen yang didistribusikan wajib distempel, teman-teman, terkendali tak gitu. Makanya sebelum teman-teman melangkah akreditasi, pastikan teman-teman punya stempel terkendali gitu. Agar apa? Agar lebih mudah. Jadi ketika satu SK atau satu SOP itu sudah disahkan, distempel basah, disimpan di satu unit pelayanan entah mutu atau entah admin, lalu difotokopi, disebarkan. Sebelum disebarkan, stempel terkendali. Itulah dokumen yang berhak berada di puskesmas atau di unit-unit lain gitu. Kalau misalnya ternyata di satu unit ada dokumen SOP tersebut tapi tidak ada stempel terkendali, apalagi stempelnya basah gitu, itu berarti dokumen tersebut tidak terkendali. Inilah yang namanya ketiga gitu, dokumen yang didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau permintaan. Oke, biar lebih jelas ya, dapat digunakan sebagai acuan. Jadi benar-benar kita tahu, oh ini dokumen tidak terkendali gitu. Itu aja sih 3 dokumen. Nah, yang berhak memberikan dokumen tidak terkendali ini adalah orang mutu atau orang admin. Terserah deh siapa yang ditunjuk. Oke. Nah, berbeda dengan yang atas terkendali. Kalau tidak terkendali ini juga ada stempelnya, yaitu tidak terkendali gitu. Jadi misalnya ada orang nih, wah ini ada dokumen yang tidak ada stempelnya, tidak ada stempel terkendalinya, maka bisa disebut ini adalah dokumen tidak terkendali gitu. Oke, biasanya dokumen tidak terkendali tidak hanya untuk dokumen yang dokumen terkendali yang tidak sah ya, tapi juga dokumen-dokumen memang dikeluarkan kalau itu memang tidak apa-apa, tidak terkendali di luar sana, itu juga tidak masalah. Lalu yang keempat adalah dokumen kadaluarsa atau obsolete ya. Jadi ketika ada SOP, tahun depannya SOP-nya itu direvisi, maka SOP yang lama itu wajib ditarik kembali gitu. Oke, dan ketika itu ditarik, maka ditaruh stempel kadaluarsa atau obsolete, bebas. Itu untuk dokumen kadaluarsa gitu. Oke. Jadi semua dokumen dengan stempel kadaluarsa, maka dokumen tersebut sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak berlaku lagi sehingga bisa disimpan atau dimusnahkan. Itu konsep pertama untuk dokumen ya, teman-teman ya.
Pastikan teman-teman punya dokumen induk, dokumen terkendali, dokumen tidak terkendali, dan dokumen kadaluarsa. Gitu. Oke. Ini awal banget. Teman-teman yang mau upgrade, siapapun yang mau upgrade, pastikan memahami hal ini dulu. Gitu. Oke. Lalu yang kedua, jenis dokumen yang perlu disediakan. Nah, untuk jenis disediakan di UPT Puskesmas Simpang Pesak ini sudah jelas, teman-teman. Jadi dokumen apa yang boleh disiapkan adalah poin A sampai F ini. Misalnya dari Puskesmas, manajemen, dia punya SK, dia punya pedoman, dia punya SOP, dia punya perencanaan tingkat Puskesmas, PTP, lalu punya KAK. Gitu. Untuk UKM apa aja? Ini. Untuk UKP apa aja? Ini. Oke. Nah, inilah bukti kalau si UKM misalnya dia ternyata punya apa nih? Punya dokumen yang tidak ada di sini, maka itu tidak sah gitu, tidak menyalahi aturan tata naskah gitu. Oke, lanjut yang ketiga adalah penyusunan tata naskahnya atau naskah dinasnya seperti apa. Ini sudah masuk ke teknis ya, teman-teman. Oke, ini lewatin aja. Kita langsung ke format pengetikan. Ini penting juga, teman-teman. Oke. Jadi pertama adalah ukuran dan jenis kertas. Ini pastikan satu puskesmas itu sama gitu. Di sini diminta adalah untuk keperluan surat menyurat dan SOP adalah folio F4 gitu. Jadi misalnya ada SOP yang kertasnya itu A4, maka itu menyalahi tata naskah gitu. Oke. Lalu yang kedua, kertas yang digunakan untuk naskah dinas digunakan jenis kertas HVS putih 80 gram. Berarti kalau ini untuk naskah dinas atau di luar SOP dan surat menyurat dan SOP, maka dia menggunakan A4 gitu. Oke. Nah, lalu untuk bentuk huruf, nah ini juga penting, jangan sampai antara UKP UKM unitnya tuh hurufnya itu berbeda. Di sini dijelaskan Arial 12 spasi 1,5, pastikan sama. Begitu pula dengan margin. Nah, margin ini juga harapnya diatur gitu. Di sini bahkan jelas nih teman-teman, apabila menggunakan kop dia 1 spasi di bawah kop. Apabila tidak menggunakan kop 2,5 dari tepi atas ke atas. Jelaskan di sini, pastikan teman-teman membuat tata naskah terlebih dahulu. Untuk warna tinta nih udah dijelaskan ya. Jadi kalau untuk tinta yang digunakan hitam, untuk tanda tangan dan para naskah warna biru tua. Ini juga dijelaskan. Stempel pun dijelaskan ukurannya. Oke. Lalu di sini ada penggunaan logo. Nah, logo juga penting teman-teman. Oke, jangan sampai membuat kop surat tapi logonya salah gitu. Tentukan logo. Logo adalah tanda pengenal. Logo yang digunakan adalah lambang Bangka Belitung dan logo puskesmas sesuai PMK. Jadi dia di kanan, di kiri ada logo Pemdanya, di kanan ada logo puskesmasnya gitu. Oke. Lalu untuk format kop naskah dinas, ini kopnya ya teman-teman. Nah ini juga diatur nih di sini. Bagusnya sih, kalau teman-teman membuat dengan mencontoh format ini sekalian dikasih ilustrasinya teman-teman di bawah gitu, agar orang-orang ketika membayangkannya itu bisa langsung jelas, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi benar-benar ada contohnya di sini. Kayaknya sih di lampirannya ada, tapi lebih bagus lagi langsung dimasukkan di poin terkaitnya agar lebih jelas gitu. Oke, di sini juga dijelaskan kop naskah dinasnya, pemerintahnya hurufnya apa, size-nya berapa, bold atau tidak. Itu udah jelaskan sangat detail. Bahkan sampai untuk alamat kode pos emailnya pun dijelaskan di sana. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya sampul nomor surat. Nah, untuk nomor surat kayaknya gampang lah ya. Ini emang kalau untuk instansi pemerintah saya kira udah jagonya sih membuat nomor surat ya. Jadi di sini sudah dijelaskan 4040 itu apa. Jadi untuk dokumen SK atau keputusan nomornya itu 440. Jadi kalau untuk SOP nilainya juga 440. Oh sama ternyata, cuma beda di belakang. Di sini ada SOP, di sini ada KEP. Itu juga nggak salah. Oke, untuk penomoran ini saya kira lebih detail, lebih bagus. Misalnya SK ini adalah 440. Terus tadi SOP misalnya 123. Lalu nanti ada sertifikat 321 gitu.
Atau nanti ada laporan 456. Nah, itu semakin banyak contohnya atau semakin banyak penomorannya itu semakin bagus gitu. Karena lebih kita dapat kendalikan dan dalam mencarinya tuh lebih mudah lagi nanti. Itu lebih bagus. Oke, langsung yang bab 3 yaitu jenis dan format naskah dinas. Ini kayaknya panjang juga ya teman-teman ya. Jenis dan format naskah dinas. Naskah dinasnya oke, ini kayaknya teman-teman baca aja, silahkan download ya. Di sini ada diktum memutuskan. Oke, detail sekali teman-teman di sini dan saya kira ini bagus banget gitu. Cocok untuk teman-teman contoh gitu. Nah, yang penting di sini manual mutunya nih. Oh, bukan. Jadi yaitu ada di mana nih? Ini adalah pedoman manual mutu. Jadi pedoman manual mutu yang teman-teman buat wajib ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan, landasan hukum, acuan, istilah dan definisi. Lalu bab 2-nya ada ABC, bab 3-nya ada A sampai G, bab 4-nya A sampai C, bab 5-nya A sampai D. Pastikan itu sesuai. Nah, yang penting itu adalah di sini nih, teman-teman. Ketika teman-teman membuat apa nih, Renstra kayaknya nggak perlu lah ya, silahkan dibaca aja. Membuat SOP, KAK, dan SK itu sih penting sekali tuh. Nah, di sini tuh ada kalau nggak salah di sini. Ini RUK ya, PTP, RUK juga di sini juga dijelaskan isinya seperti apa. Lengkap banget teman-teman. Nah, nih pedoman atau panduan. Ini yang pertama. Jadi di akreditasi itu diminta membuat pedoman atau panduan gitu. Nah, contohnya itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi pedoman itu kalau di dunia kesehatan ada dua ya teman-teman, pedoman pengorganisasian dan juga pedoman pelayanan. Pedoman pengorganisasian ini lebih melihat organisasi secara detail, makanya isinya itu lebih ke struktur organisasi, uraian jabatan, pola ketenagaan, orientasi kegiatan organisasi, pertemuan rapat, laporannya itu seperti apa. Nah, kalau pedoman pelayanan itu lebih ke layanannya itu seperti apa gitu. Layanannya apa, gimana gitu. Itu caranya seperti itu. Oke. Makanya antara pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan formatnya berbeda. Silakan dicek aja di sini gitu. Karena ini udah oke banget sih menurut saya. Oke. Lalu nah yang penting tuh di sini format panduan pelayanan gitu. Jadi panduan pelayanan itu juga ada teman-teman. Misalnya kalau teman-teman membuat panduan keselamatan pasien atau panduan manajemen risiko atau panduan pelaksanaan survei kepuasan pegawai. Nah, itu silahkan buat panduannya terlebih dahulu dengan format sebagai berikut. Bab 1 definisi, bab 2 ruang lingkup, bab 3 tata laksa, dan bab 4 dokumentasi. Kalau teman-teman lihat, googling pasti deh yang namanya depannya panduan, pasti formatnya itu hanya ada 4 bab. Bab 1 definisi, bab 2 ruang lingkup, bab 3 tata laksana, dan bab 4 itu adalah dokumentasi. Pasti seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pembuatan KAK program atau KAK kegiatan. Nah, ini juga formatnya itu pasti sesuai sih gitu. Kayaknya hampir di semua puskesmas formatnya seperti ini. Gitu. Yaitu pertama pendahuluan, B latar belakang, C tujuan umum dan tujuan khusus, D kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Jadi gabung ya teman-teman, jangan dipisah. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Jangan kegiatan pokok D, kegiatan rincian kegiatannya di E. Tidak gitu. Ini digabung kegiatan pokok dan rincian kegiatan gitu. Lalu yang E adalah cara melaksanakan kegiatan, yang F itu sasaran. Nah, yang sering dilupakan adalah yang G nih, jadwal pelaksanaan kegiatan. Gitu. Kenapa sering lupa? Kenapa? Karena di sini hanya ditempatkan hanya jadwal pelaksanaan saja, sedangkan anggaran atau biayanya tuh tidak ada gitu. Makanya bagusnya jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya itu digabungkan gitu. Karena lebih detail lagi, karena kalau teman-teman melihat format ini tidak ada nih biaya itu ditaruh di mana, tidak ada. Bagusnya di G yaitu di jadwal pelaksanaan kegiatan plus anggarannya tuh seperti apa. Yang H itu adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, yang itu pencatatan pelaporan dan evaluasi kegiatan. Banyak yang bingung nih antara poin H dengan poin I itu bedanya apa gitu. Nah, silakan dibaca di sini teman-teman. Jawabannya ada. Evaluasi pelaksanaan adalah ya evaluasi terhadap jadwal gitu. Apakah jadwalnya sesuai atau enggak gitu. Oke, nah, untuk pelaporan sendiri adalah bagaimana cara membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, bedanya yang di poin I, pencatatan di sini adalah kegiatan tulis dalam kerangka acuan. Bagaimana melakukan pencatatan kegiatan. Laporan itu membuat laporan programnya gitu.
Lalu evaluasinya itu analisis masalah dan rencana tindak lanjut. Intinya seperti itu. Lalu yang G ini SOP. Untuk SOP-nya poinnya sudah jelas ya di sini. Silahkan diikuti aja. Nah, ini jelas banget teman-teman. Mantep banget lah contohnya ini. Saya yakin kalau teman-teman mengikuti contoh Puskesmas Simpang Pesak ini, wah rapi banget dokumennya gitu. Ini format SOP-nya udah jelas. Bro. Oke, jelas banget di sini teman-teman, isinya, poinnya apa, diagram alirnya apa gitu. Oke, langkah pembuatannya seperti apa, evaluasi seperti apa, ini jelas banget. Mantap. Lalu di sini adalah prosedur pengendalian dokumen. Oke, untuk prosedur pengendalian dokumen, saya kira ini kita bahas di video terpisah aja ya, karena ini poinnya berbeda. Oke, lanjut kita lihat contohnya seperti apa. Ada nggak ya? Nah, ini dia. Ini tentang contoh lampiran pertama adalah tentang SK. Jadi langsung dimasukkan di sini. Contoh SK itu seperti apa? Menimbang, mengingat, memutuskan, menetap, ke 1, ke 2. Tanda tangan, tanda tangan. Lampiran seperti apa? Seperti ini. Gitu. Judul keputusan apa? Mantap ya. Ini kalau teman-teman buat SK sudah ada contohnya seperti ini. Bagusnya form ini tuh di-share gitu. Soft copy-nya tuh di-share ke unit-unit terkait agar sama gitu. Lalu yang kedua, contoh apa nih? Contoh KK. Nah, KK seperti ini contohnya. Gak usah dimasukin semua teman-teman, masukkan aja poin pentingnya seperti A sampai I. Gitu, oke. Lalu dibuat pada tanggal, mengetahui oh ternyata di KK itu ada tanda tangannya ya. Oke. Lalu contoh SOP seperti ini. Mantap, jelas ya. Nomor 1 sampai 8 itu seperti apa? Nah, ini benar-benar format yang udah jadi. Bagus banget. Kayak gini. Lalu yang terakhir adalah notulen. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Notulen itu seperti apa formatnya? Nah, ini ada seperti ini nih. Oke. Contoh lagi adalah daftar hadir. Nah, ini juga salah satu penting. Nama, jabatan, tantangan, keterangan. Oke, ini silakan disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing puskesmas ya. Ini surat undangan seperti ini. Oke, rapi teman-teman. Saya akuin ini mantep lah. Ini ada surat pengantar. Oke, ini jenisnya dikirim. Ada apa lagi? Ini surat perjanjian. Oke, MOU biasanya ya. Yang terakhir ini adalah SPPD, surat perintah perjalanan dinas. Mantap. Mantap ya. Saya juga senang nih. Saya paling senang melihat suatu dokumen yang bagus seperti ini gitu. Kenapa? Ya dengan pedoman yang sedetail ini, serapi ini, dan sejelas ini pasti akan membuat para pegawai yang ada di sana jauh lebih mudah memahaminya gitu. Saran saya buat siapapun Anda pengelola tata naskah yang ada di puskesmas, pastikan dalam membuat pedoman ini Anda menyiapkan lampirannya dalam bentuk yang bisa diedit gitu. Jadi tidak PDF seperti ini. Pastikan dokumen Word-nya itu sudah Anda buat juga dengan rapi. Nah, itu bisa disebarkan agar teman-teman di unit pelayanan bisa lebih mudah dan lebih memahaminya lagi gitu. Jadi kalau membuat surat itu sudah ada soft copy-nya seperti apa. Tinggal mereka pakai edit print gitu. Dan jadi antara dokumen satu dengan dokumen lain itu sama gitu. Bagus ya. Silakan teman-teman, silakan cek aja, googling aja pedoman tata naskah UPT Puskesmas Simpang Pesak. Silahkan ikutin nih di sini. Oke, karena secara keseluruhan dokumen ini sudah bagus banget gitu. Jelas. Oke, tinggal teman-teman memahaminya aja. Oke, nggak terasa ada 20 menit ya. Habis ini kita akan bahas terkait dengan pengendalian dokumen. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.